Film ini berfokus pada seorang informan kepolisian bernama Lee Kang-su, atau yang akrab dipanggil Kang-su. Sesuai pekerjaannya, ia diminta membantu polisi mengorek informasi dari seorang pecandu narkoba. Dengan kelihayannya berbicara, Kang-su berhasil membujuk si pecandu untuk bekerja sama dengan imbalan berupa uang dan juga kebebasan. Tak berhenti di situ, Kang-su juga mendatangi seorang kawan lama yang dulu pernah ia selamatkan dari jeruji besi. Sama seperti sebelumnya, ia pun membujuk kawannya untuk membuka nama-nama penting, mulai dari distributor, pemangsok, hingga kurir narkoba tersebut. Hanya dalam hitungan hari, semua informasi terkumpul. Polisi segera bergerak, dan karena operasi penangkapan berjalan sulit, Kang-su pun ikut turun langsung ke lapangan. Kurang dari seminggu, jaringan besar narkoba pun berhasil dibongkar. Bahkan menjadi berita utama di televisi. Semua ini tentunya berkat sosok yang bekerja di balik layar, yaitu Kang-su, sang informan terbaik di Korea. Namun, kejayaan itu tak berlangsung lama. 3 bulan kemudian, Kang-su yang kerap bergaul dengan pejabat polisi malah jadi korban kelicikan. Saat jasanya tak lagi dibutuhkan, ia dijadikan kambing hitam. Dijebak dalam kasus narkoba, lalu dijebloskan ke penjara. Di balik jeruji, Kang-su dipaksa harus tunduk pada aturan-aturan konyol yang membuatnya dihajar, direndahkan, dan dibuli setiap hari. Meski menderita, Kang-su tetap bertahan. Hingga suatu hari, seorang jaksa bernama Gu Kwan-hee mencari informan baru untuk membongkar jaringan narkoba raksasa. Dari sekian banyak narapidana, pilihannya jatuh pada Kang-su. Si jaksa menawarkan kesepakatan, yaitu kebebasan, dengan syarat Kang-su harus menjadi informan pribadinya. Setelah lolos uji kemampuan, Kang-su langsung diberi daftar target. Salah satunya adalah teman satu selnya sendiri, seorang pengedar berbahaya. Untuk bisa masuk ke lingkaran orang tersebut, Kang-su mengambil langkah nekat. Ia memprovokasi, bahkan memukul napi lain yang menjadi musuh orang tersebut. Usahanya berhasil menarik perhatian, tapi balasannya, Kang-su harus babak belur berkali-kali, akibat dikeroyok para tahanan lain. Pada puncaknya, Kang-su meminta bantuan dari si jaksa untuk menjebak napi pengedar tadi, agar seolah-olah ia sedang menyelundupkan narkoba ke dalam penjara. Rencana itu pun berhasil. Setelah semua pengorbanan yang ia lakukan, si pengedar akhirnya mengajak Kang-su duduk bersama dalam kelompoknya, dan dari situlah, Kang-su mulai mengorek setiap informasi yang keluar dari mulutnya. Kurang dari 1 bulan, semua nama tersangka yang dicari jaksa sudah berhasil dikantongi. Hasilnya, si jaksa naik jabatan menjadi wakil kepala jaksa, berkat bantuan dari Kang-su yang menjadi informan pribadinya. Sementara itu, Kang-su pun dibebaskan dari penjara. Dan sejak saat itu, ia menjadi satu-satunya orang terdekat si jaksa. Melihat potensinya yang luar biasa, si jaksa tidak ingin melepaskannya. Ia bahkan mengatakan jika Kang-su sudah dianggap seperti adik kandungnya sendiri. Suatu hari, si jaksa mengajak Kang-su ke sebuah ruangan khusus, tempat para tokoh besar biasanya diinterogasi. Disinilah si jaksa akhirnya jujur, bahwa ia memiliki cita-cita besar yaitu naik jabatan lagi menjadi kepala jaksa. Namun tanpa Kang-su, langkah itu akan terasa sangat berat. Dengan penuh pengharapan, ia meminta Kang-su untuk kembali membantunya, sekuat tenaga, agar mimpinya bisa tercapai. Dengan tenang, Kang-su menjawab jika ia akan membantunya dengan sekuat tenaga. Sebagai tanda terima kasih, Kang-su bahkan sudah menyiapkan hadiah berupa sebuah korek api emas yang mewah. Satu ia berikan untuk si jaksa, dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Di sini, kita beralih pada seorang aktris cantik bernama Sujin, yang diduga mengonsumsi barang haram. Sujin dicegat dan ditangkap dalam perjalanannya, lalu dibawa untuk diinterogasi di kantor polisi. Disinilah muncul sosok kapten polisi dari Departemen Anti Narkoba. Kapten ini punya ambisi besar, memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Awalnya interogasi berjalan alot, Sujin hanya menangis. Namun setelah dibujuk dengan iming-iming kebebasan, akhirnya ia pun buka suara. Sujin menyebut satu nama,
seorang bos preman yang biasa menjual barang haram kepadanya. Bos preman ini ternyata baru saja mengambil barang dari seorang pemasok bernama Fuji, yang mendatangkan pasokan langsung dari Jepang. Namun karena sifatnya yang arogan, si bos sempat menghajar salah satu pengawal si Fuji hingga terjadi bentrokan kecil. Meski pasukannya lebih banyak, si Fuji memilih diam. Karena ia tahu, si bos ini mempunyai backing kuat di negeri ini. Selesai bertransaksi, si bos mendapat telepon misterius. Seseorang memperingatkan bahwa polisi sedang memburunya. Dan orang misterius itu ternyata Kang Su. Kang Su sengaja memberi peringatan agar si bos bisa lolos dari kejaran kapten polisi. Ia menyuruh sang bos menuju stasiun kereta dan menunggu di pintu masuk tertentu. Namun sial, yang muncul bukan kapten polisi, melainkan si jaksa, yang langsung menangkap si bos preman untuk diinterogasi. Sang kapten hanya bisa terdiam melihat target buruannya direbut di depan matanya. Setibanya di dalam mobil, Kang Su dan si jaksa segera menekan si bos preman agar membuka identitas backing besar di belakangnya. Dengan janji kebebasan, si bos pun tak punya pilihan lain selain menyebutkan nama yang mereka inginkan. Setelah gagal menangkap bos preman, si kapten tidak mau menyerah. Ia langsung membidik target yang lebih besar yaitu majikan sang bos, seorang pemuda kaya raya, anak dari pengusaha paling berpengaruh di negeri ini. Dengan memanfaatkan Sujin yang kini jadi mata-matanya, si kapten menyuruhnya menyusup ke Hotel Pamulangan, tempat si pemuda menggelar pesta narkobai, dan melaporkan setiap hal yang ia lihat. Namun, lagi-lagi si kapten terlambat. Kang Su dan si jaksa ternyata sudah lebih dulu tiba di lokasi. Sebagai langkah antisipasi, Kang Su memakai kacamata khusus yang bisa merekam video, mendokumentasikan setiap detik penggerbekan itu. Sementara si bos preman, sesuai kesepakatan, dibebaskan. Dan inilah pemuda kaya raya itu. Ia terlihat panik, kemudian menelepon ayahnya untuk meminta pertolongan. Tapi si jaksa tak memberi kesempatan. Pemuda itu pun langsung digiring ke kantor untuk diperiksa. Tak lama kemudian, si kapten datang dengan pasukannya. Sayangnya, ia kembali terlambat. Ia hanya bisa menahan amarah, karena wewenang jaksa jauh lebih kuat dalam kasus besar seperti ini. Di ruang VIP interogasi, si jaksa mulai berbincang dengan pengacara sang pemuda. Dan disinilah terungkap fakta mengejutkan, ayah si pemuda ternyata calon presiden pada pemilu tahun depan. Dengan iming-iming dukungan politik dan janji kenaikan jabatan menjadi kepala jaksa, si jaksa pun tergoda. Ia langsung membebaskan si pemuda itu dari semua tuduhan. Tak berhenti di situ, si bos preman datang menemuinya. Ia meminta satu hal, izin untuk memberi pelajaran pada Kang Su yang dianggap sudah keterlaluan. Maka terjadilah tragedi. Kang Su ditabrak hingga tak berdaya, kemudian dipaksa menyuntikkan barang haram sampai kecanduan, bahkan disiksa untuk melampiaskan dendam si bos preman. Dan seolah belum cukup, si jaksa juga mengkhianati orang terdekatnya sendiri. Ia melaporkan si kapten ke pihak berwenang, menuduhnya sebagai pengganggu proses penangkapan. Hasilnya, si kapten pun langsung dipenjara. 3 bulan kemudian. Inilah Kang Su sekarang. Bukan lagi informan andalan, melainkan pecandu yang dikurung di sebuah ruangan kecil di belakang klub malam. Satu-satunya yang masih peduli hanyalah kawan lamanya, orang yang dulu pernah ia tolong keluar dari penjara. Namun penderitaan yang menumpuk justru membuat Kang Su mulai bangkit. Perlahan ia memaksa dirinya makan, berlatih fisik, dan menata mentalnya, agar bisa pulih seperti semula. Di sisi lain, si kapten akhirnya dinyatakan bebas setelah mendapat jaminan dari pengacaranya. Ia pulang dengan penuh haru, kembali berkumpul bersama anak dan istrinya. Dan meski sempat ditahan, ia memilih bungkam, menolak memberi keterangan apapun tentang kasus yang menjeratnya. Kini cerita beralih ke si jaksa, yang sudah resmi menjabat sebagai kepala jaksa nomor 1 di negeri ini. Ia terlihat menghadiri acara kampanye besar-besaran dari kandidat presiden yang tak lain adalah ayah dari Cho Hun, si pemuda kaya raya. Meski jabatannya disegani semua orang, pada kenyataannya si jaksa tak lebih dari jongosnya Cho Hun. Jabatan itu memang ia dapat berkat campur tangan keluarga sang kandidat. Bahkan, Cho Hun tak segan-segan membentak si jaksa karena dianggap lamban dalam menjalankan amanah. Sementara itu, Sujin, mantan aktris yang kini terjerumus jadi penjual narkobai, mendapat pesanan aneh. Seorang pelanggan meminta barang diantar langsung ke kamar hotel. Instingnya curiga, ini pasti jebakan. Benar saja, begitu masuk kamar, Sujin langsung menyetrum si pelanggan lalu kabur sebelum sempat dijebak lebih jauh. Kang Su muncul menemui Sujin. Tapi, entah apa tujuan sebenarnya. Cerita pun beralih ke si kapten. Ia sedang nongkrong di warung bersama rekan polisinya. Saat Kang Su tiba, ia pun langsung emosi karena gara-gara dirinya.
ia masuk penjara. Kang Su menjelaskan maksud kedatangannya. Ia bukan mencari masalah. Ia sama-sama korban dari kelicikan si jaksa dan Cho Hun. Kang Su pun mengajak si kapten untuk bekerja sama, yaitu untuk misi balas dendam. Dan begitulah, ketiga orang ini kini bersatu karena sama-sama dikhianati oleh orang yang sama. Kang Su sudah menyiapkan rencana. Bukti terkuat ada pada rekaman video di kacamata Kang Su saat penggerebekan pesta narkoba Cho Hun. Sayangnya, kacamata itu sempat dirampas oleh bos preman ketika Kang Su disiksa. Jadi, langkah pertama mereka adalah merebut kembali video tersebut. Untuk itu, Kang Su dan si kapten mencari informasi dari Fuji yang tak lain seorang pemasok barang haram, yang juga menyimpan dendam karena sering diperlakukan kasar oleh bos preman. Dari dialah, kini mereka tahu bahwa bos preman biasa menyembunyikan barang buktinya di sebuah truk pengangkut ikan dari Jepang. Tanpa buang waktu, Kang Su dan si Kampeng meluncur. Kang Su menyelinap masuk ke truk untuk mengambil barang, sementara si kapten menghadapi langsung sang bos preman yang dijaga ketat pengawalnya. Pertarungan pun pecah. Akhirnya bos preman berhasil kabur, namun tetap dipergoki oleh Kang Su yang sudah lebih dulu mengacak-acak truknya. Tak sia-sia, keduanya berhasil meringkus bos preman dan memaksa mengambil kartu memori berisi rekaman video itu. Kini, giliran Sujin yang beraksi. Ia ditugaskan menjebloskan Cho Hun dengan bukti baru. Saat pemeriksaan tas, jantung Sujin hampir copot. Tapi beruntung, ia lolos dan berhasil masuk ke pesta. Beberapa saat kemudian, saat suasana mulai mabuk dan liar, Sujin langsung menjalankan rencananya. Merekam semua aktivitas bejat Cho Hun, bukti yang akan menjadi senjata pamungkas untuk menjatuhkannya. Bertepatan dengan itu, si kapten membawa bos preman ke kantor untuk dikurung. Tanpa disadari, salah satu bawahannya ternyata sudah bersekongkol dengan si jaksa, sehingga seluruh rencana mereka langsung bocor. Dengan cepat, si jaksa menghubungi Cho Hun, menyuruhnya segera membubarkan pesta sebelum polisi datang menggerebek. Untungnya, bukti yang dibutuhkan sudah didapat. Sujin hanya perlu pergi secepatnya meninggalkan tempat tersebut. Namun saat Sujin sudah berada di mobil bersama kawannya, bencana pun terjadi. Tiba-tiba mobil mereka ditabrak hingga terbakar habis oleh orang suruhan si jaksa. Sujin dan kawannya tewas seketika. Rupanya, si jaksa dan Cho Hun sudah mengetahui rencana balas dendam yang disusun Kang Su. Kegagalan ini membuat si kapten goyah. Ia mulai pesimis untuk melanjutkan rencana, bukan karena takut untuk dirinya sendiri, tapi demi keselamatan istri dan anaknya yang bisa saja bernasib sama dengan Sujin. Ia pun berpikir, bagaimana mungkin mereka bisa melawan penguasa yang punya uang, kuasa, dan relasi sebesar itu. Disinilah Kang Su menunjukkan mental baja. Ia tetap yakin bahwa mereka akan menang. Menurutnya, keberhasilan bukan ditentukan oleh banyaknya uang, kuatnya fisik, atau banyaknya teman, tapi sebuah keyakinan seperti pucuk dicinta. Pasti ulam pun tiba. Sementara itu, Cho Hun kembali memarahi si jaksa karena dianggap tidak becus membereskan masalah. Tapi kali ini, si jaksa yang sudah muak justru membentak balik, menyebut Cho Hun hanyalah bocah ingusan yang tak berguna dan selalu bikin masalah. Tak lama, si jaksa mendapat pesan misterius berisi rekaman video kejahatannya, disusul telepon dari Kang Su yang mengajaknya bertemu. Pertemuan itu berlangsung tegang, dipenuhi ancaman satu sama lain. Keesokan harinya, si jaksa menggeledah kosan Kang Su untuk mencari keberadaan video, namun nihil. Di sisi lain, Kang Su menemui si Fuji seorang pemasok untuk meminta bantuan mencarikan kapal. Tapi rencana ini bocor. Si Fuji ternyata memilih berpihak pada si jaksa, melaporkan rencana Kang Su yang akan menyerahkan bukti video kepada kandidat presiden rival ayah Cho Hun. Kang Su dan si kapten tiba di lokasi kampanye kandidat tersebut, membawa flash disk berisi bukti video. Namun apes,
Si kapten keburu ditangkap oleh orang-orang suruhan si jaksa sebelum sempat menyerahkan bukti. Hingga pada hari debat kandidat presiden, berita tentang Cho-hun putra kandidat mulai tersebar. Gosip tentang pesta narkoba pun ramai diperbincangkan. Si jaksa tak punya pilihan selain meminta Cho-hun menyerahkan diri ke kejaksaan. Sambil menunggu Cho-hun datang, si jaksa menginterogasi si kapten. Ia tahu Kang Soo masih memegang salinan bukti. Untuk menekan si kapten, ia bahkan menghadirkan istri dan anaknya ke kantor dan hal ini membuat si kapten tak punya pilihan. Demi keselamatan keluarganya, si kapten akhirnya bersedia membocorkan keberadaan Kang Soo. Tapi sebelum itu, ia meminta sebatang rokok, beserta korek apinya untuk menenangkan diri. Setelah lokasi Kang Soo diketahui, si jaksa langsung mengirim bos preman dan pengawalnya untuk menghabisinya. Tak lama, Cho-hun pun datang memenuhi panggilan pemeriksaan. Meski kesal harus menjalani tes urin, wajahnya kembali ceria saat salah satu anak buah si jaksa memberinya kantong urin palsu yang bersih. Di ruang VIP, Cho-hun pun bersikap seperti anak kecil, tertawa puas, merasa aman karena masalahnya kembali ditutupi oleh si jaksa. Sambil menikmati sebatang rokok yang dinyalakan langsung oleh si jaksa, Cho-hun diberitahu soal urin palsu yang dijamin bersih. Dengan begitu, ia tak perlu khawatir pada karir sang ayah yang malam itu sedang mengikuti debat calon presiden. Tak lama, datanglah para pejabat senior dan pengusaha yang selama ini menjadi pendukung ayah Cho-hun. Mereka langsung berpesta, makan-makan, sambil berbincang soal korupsi, suap-menyuap, dan segala kebusukan mereka. Semua dilakukan sambil menonton debat yang hasilnya sudah disetting sedemikian rupa agar dimenangkan oleh ayah Cho-hun. Sementara itu, di lokasi lain, bos preman dan pengawalnya sudah tiba di tempat Kang Soo berada. Tapi siapa sangka, yang menunggu mereka justru si Fuji bersama pasukannya. Tanpa ragu, Fuji dan anak buahnya langsung menghabisi mereka saat itu juga. Dan secara bersamaan, sebuah berita mengejutkan muncul di layar televisi dan ponsel semua orang, termasuk si jaksa, Cho-hun, para pejabat, bahkan ayah Cho-hun yang masih berada di panggung debat. Berita itu menayangkan siaran langsung dari sebuah channel YouTube. Siaran yang memperlihatkan semua kebusukan si jaksa dan komplotannya. Gambar dan suara mereka terdengar sangat jelas. Meski tirai ruangan sudah ditutup, live streaming tetap berjalan. Kali ini hanya suara percakapan yang terdengar. Lalu di mana mikrofon itu disembunyikan? Ternyata, mikrofon ada di dalam korek api emas yang selalu dibawa si jaksa. Korek yang diam-diam sudah ditukar oleh Kang Soo, tepat ketika si kapten meminta sebatang rokok. Semua sudah direncanakan dengan matang. Bahkan keterlibatan si Fuji pun bagian dari strategi Kang Soo. Dan tamatlah karir si jaksa, kepala kejaksaan nomor 1 di negeri itu. Tak terima dipermalukan, si jaksa berlari menuju gedung tempat Kang Soo berada. Tapi ia lupa satu hal. Kang Soo kini jauh lebih muda, lebih kuat, dan lebih siap. Ia tak bisa dihentikan dengan mudah. Meski kalah telak dalam pemilu, ia tetap menahan malu sampai di ubun-ubun. Namun bagi Cho-hun, nasibnya jauh lebih tragis. Depresi berat membuatnya mengkonsumsi narkoba dalam jumlah besar. Hingga saat kapten datang untuk menangkapnya, Cho-hun memilih bundir dengan melompat dari lantai 3 rumahnya. Dan si jaksa, ia pun bernasib sama apesnya. Ia pun langsung digelandang oleh polisi, dan dijebloskan ke penjara. Dan film pun berakhir.